Next, kita lanjut ke soal nomor 15. Nah, soalnya di sini kita bisa lihat persamaan kuadrat 3x kuadrat kurang ax tambah b sama dengan 0 mempunyai akar-akar x1 dan x2 dengan x tidak sama dengan 0 dan x2 tidak sama dengan 0. Nah, ya, di sini selanjutnya persamaan kuadrat yang akar-akarnya 1/x1 dan 1/x2 adalah Oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari persamaan kuadrat yang akar-akarnya 1/x1 dan 1/x2. Oke, berarti di sini kalau kalian udah latihan gitu ya, dan kita udah belajar dari soal yang awal sampai berarti yang terakhir 14, berarti teman-teman udah pasti paham maksud dan tujuan dari yang ditanyakan ini. Berarti kita disuruh untuk mencari apa? Yes, PK baru, persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 1/x1 dan 1/x2. Oke, berarti di sini kita udah tahu dan kita tinggal tulis yang diketahui di soal gitu kan. Nah, karena ini yang ditanyakan adalah PK baru, pastinya yang diketahui bakal PK lama gitu kan. Nah, berarti persamaan kuadrat yang lama itu adalah 3x kuadrat dikurang ax tambah b sama dengan 0 mempunyai akar-akar x1 dan x2. Nah, di sini pastinya x1-nya itu tidak sama dengan 0 dan x2-nya itu tidak sama dengan 0 kan? Karena kalau misalkan dia sama dengan 0, maka dia itu bukan persamaan kuadrat lagi gitu ya. Gitu. Oke. Sorry, bukan persamaan kuadrat. Tetap juga persamaan kuadrat gitu ya. Waduh, salah. Tetap juga persamaan kuadrat. Kenapa? Kalau misalkan nanti akar-akarnya 0, nanti jadinya persamaan kuadratnya itu bakal jadi x kuadrat. Gitu ya. Jadi ini tetap aja x kuadrat dalam bentuk persamaan kuadrat gitu ya. Gitu, sorry. Oke, kita lanjut ya. Oke, kalau kita lanjut, kita tulis yang diketahui tadi. Nah, kita tulis seperti ini, 3x kuadrat dikurang ax tambah b sama dengan 0, di mana x1 dan x2-nya adalah akar-akarnya, serta x1 dan x2 itu tidak sama dengan 0. Terus tadi yang ditanyakan tadi adalah PK baru, yang dimana akar-akarnya adalah 1/x1 dan 1/x2. Oke, seperti biasa, berarti kalau kalian udah belajar di soal sebelumnya, berarti langkah yang pertama pasti kalian udah tahu kan. Yang pertama kita fokus ke PK yang lama dulu, dimana kita harus cari jumlah akar dan kali akarnya. Oke, kita fokus ke PK yang lama, yang ini, dimana kita cari jumlah akarnya. Nah, berarti jumlah akarnya berarti kita jumlahkan. Akar-akarnya berarti x1 tambah x2, dimana x1 tambah x2 berarti bab per A, gitu kan. Nah, berarti min B per A. Berarti min B, yang mana nih min B? Nah, berarti dari koefisien variabel X gitu kan? Yaitu min A. Berarti min kali min A per A. A-nya di sini dari koefisien variabel X kuadrat, yaitu 3. Nah, berarti min kali min A itu adalah A. Terus yang ini berarti per 3. Jadi, jumlah akarnya dari PK yang lama adalah A per 3. Nah, sedangkan kali akarnya berarti kita kalikan saja x1 kali x2. Nah, x1 kali x2 berarti C per A. C-nya itu adalah B, A-nya 3. Jadi B per 3 gitu ya. Dan di sini aku udah agak tulis lagi gitu ya rumus-rumusnya, karena aku yakin teman-teman pasti udah paham gitu kan, dan udah cepat nginget gitu. Nah, gitu ya. Apalagi ada trik baper A, caper A gitu. Pasti lebih gampang ingatnya. Oke, selanjutnya karena kita sudah dapatkan jumlah akar dan kali akarnya, maka kita bisa fokus ke PK yang baru. PK yang baru di mana di sini akar-akarnya adalah 1/x1 dan 1/x2. Pastinya kita juga akan mencari jumlah akar yang baru dan kali akar yang baru. Nah, berarti jumlah akar yang baru, berarti kita jumlahkan yang ini, 1/x1 tambah 1/x2, di mana kita samakan penyebutnya, berarti penyebutnya adalah x1 dikali x2, lalu kita kali silangkan biar lebih enak. Jadinya di sini kan x2 dan di sini x1 kan. Nah, berarti kalau kita komutatifkan itu sama saja dengan x1 tambah x2. Jadinya kita bisa dapatkan x1 tambah x2 per x1 kali x2. Lalu kita substitusikan yang jumlahnya tadi A per 3, terus untuk penyebutnya berarti B per 3. Jadinya A per 3 dibagi B per 3. Nah, di mana di sini kalau A per 3 dibagi B per 3, ini kan sama saja dengan A per 3 kali 3 per B, kan? Jadinya 3 yang kecoret, jadinya tinggal A per B. Nah, gitu ya. Jadi seperti ini.
Oke. Nah, itu untuk jumlah akar yang baru. Sekarang kita ke kali akar yang baru. Dimana kali akar baru berarti kita kalikan akar-akarnya ini, berarti 1/x1 kali 1/x2. Dimana kalau kita gabungkan jadinya 1/x1 kali x2. Nah, lalu kita gantikan perkaliannya tadi, jadi 1/b/3. Jadinya kalau ini kita balikkan kan jadinya tinggal 3/b. Nah, itu untuk kali akar baru. Nah, sekarang karena kita sudah dapatkan jumlah akar baru dan kali akar yang baru, sekarang kita masukkan ke rumus persamaan kuadrat baru, yaitu x kuadrat kurang jumlah akar baru kali x tambah kali akar baru sama dengan 0. Nah, sekarang kita ganti saja. Jadinya x kuadrat dikurang jumlah akar barunya adalah a/b, yang ini, berarti kurang a/b kali x, tambah kali akar baru maksudnya. Kali akar baru yaitu adalah 3/b. Jadi tambah 3/b sama dengan 0. Lalu karena ini dalam bentuk pecahan, berarti kita coba kalikan kedua ruas dengan b. Nah, berarti untuk ruas kiri, x kuadrat dikalikan b, jadinya bx kuadrat, terus min a/b kali x dikali b, jadinya min ax, terus tambah 3/b kali b, itu adalah 3 sama dengan 0. Jadinya kita bisa dapatkan persamaan kuadrat barunya adalah bx kuadrat dikurang ax tambah 3 sama dengan 0. Jadi jawabannya ini adalah opsi A, gitu. Nah, itu untuk konsepnya. Sedangkan untuk cara praktis atau cara cepatnya, di sini aku udah kasih tahu gitu ya, dari soal nomor berapa ya? Nomor 5 gitu ya. Nah, di situ aku udah kasih rumusnya gitu kan ke kalian gitu. Jadi untuk yang ini pasti udah gampang gitu ya. Kalau udah akar-akarnya 1/x1 dan 1/x2. Soalnya kalau di soal nomor 5 aku kan kasih rumusnya itu akar-akarnya 1/a dan 1/b kan. Gitu. Jadi sama aja sih sebetulnya gitu ya. Tapi akar-akarnya tetap 1/1 gitu. Oke, berarti kalau misalkan akar-akarnya 1/x1 dan 1/x2, berarti kita tinggal tukar posisikan saja kan, 3 dan B-nya. Jadi kita dapatkan PK barunya adalah, yes, ini B ke depan, jadi BX kuadrat, min AX-nya tetap, terus kalau 3-nya pindah ke sini, jadinya plus 3, gitu. Jadi jawabannya tetap opsi A. Gitu. Sedangkan kalau misalkan akar-akarnya itu min 1/x1 dan min 1/x2, berarti B-nya tinggal kalikan negatif dan 3-nya tinggal kalikan negatif gitu. Jadi kalau dia akar-akarnya min 1/x1 dan min 1/x2, nanti persamaan kuadrat barunya adalah min px kuadrat dikurang ax kurang 3 sama dengan 0. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Oke, kalau kita lihat di opsinya, di opsi jawabannya opsi A. Oke, bx kuadrat dikurang ax kurang 3 tambah 3 ya, tambah 3 sama dengan 0. Nah, yang ini gitu ya. Gitu, opsi A. Oke, berarti jawabannya opsi A.